Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat tanggal 7 Oktober yang lalu, gereja kita memasuki usia 161 tahun. 1,5 abad sudah HKBP hadir sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, persekutuan orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Titik berangkatnya yang berawal dari pertemuan 4 orang pendeta di Sipirok, Tapanuli Selatan, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1861. 4 pendeta misionaris dari Belanda dan Jerman, pendeta Heine, pendeta Klammer, pendeta Betz, dan pendeta Van Asselt. Kemudian nama mereka disebut sebagai akronim dari HKBP. Mereka mengadakan pertemuan di Sipirok. Pada saat itu mengadakan rapat, menunjukkan semangat penginjilan untuk mewariskan iman kepada Kristus bagi orang-orang Batak yang ada di daerah Tapanuli, khususnya Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan pada saat itu. Dan ini yang nanti diteruskan oleh pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, seorang misionaris Jerman, meneruskannya, mewariskan iman kepada Kristus kepada orang-orang Batak yang ada di sekitar Tapanuli. Mulai dari situ kita tahu, sampai hari ini, sampai saat ini, gereja HKBP terus berkembang maju, menjadi suatu gereja yang sangat besar dalam sisi kuantitas. Itu sebabnya kita sering menyebut Huria Nabuloni, HKBP Nabuloni, karena memang secara kuantitas kita tergolong sebagai gereja yang besar di negara Indonesia, termasuk di Asia. Namun pertanyaannya, apakah dari segi kualitas iman itu turut mengimbangi perkembangan secara kuantitas? Apakah kualitas iman orang-orang percaya yang berada di naungan HKBP ini, kualitas imannya bertumbuh dan berkembang sebagaimana kuantitas sudah jelas-jelas nyata di hadapan kita perkembangannya? Jikalau dulu pendeta Ingwer Ludwig Nommensen sudah menunjukkan imannya kepada Kristus lewat pelayanannya
di daerah Tapanuli khususnya diawali di Selindung, dan di tengah-tengah orang-orang Batak yang acap kali mengancam nyawa Nommensen. Dan pada saat itu dia dapat membuktikan bahwa imannya kepada Kristus telah menyelamatkannya. Pernah suatu kali orang-orang Batak di daerah Selindung mau mengadakan pesta tahunan, tapi untuk saat itu mereka memiliki rencana, kalau selama ini yang kita sembelih sebagai tumbal adalah kerbau, sekali ini yang kita tumbalkan itu si botar mata Nommensen. Orang-orang Batak berencana mau mempersembahkan Nommensen kepada Opo Mulai Jalina Bolon. Yang ianya Nommensen malah datang ke pesta itu tanpa sedikit ragu dan takut, karena dia percaya firman Tuhan dalam Mazmur, Tuhan akan menjaga dia. Dia datang ke pesta itu. Singkat cerita, ketika dia datang ke pesta itu, dia ditangkap, kemudian diikat di tengah. Sekarang pedang prajurit sudah siap mau memenggal kepala Nommensen. Ketika prajurit itu mau mengangkat pedangnya, pada saat itu terjadi gempa yang dahsyat di daerah Selindung. Semua ketakutan, lari berhamburan. Nommensen selamat. Tuhan telah memakai gempa itu untuk menyelamatkan nyawa Nommensen. Apakah Tuhan sedang berencana menyelamatkan sesuatu atau seseorang? Hingga saat ini kenapa masih ada gempa susulan di Tarup? Saya tidak bisa memastikan, tapi sejarah mengatakan pernah demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, iman Nommensen kepada Kristus justru itu yang menyelamatkannya. Kini dan saya percaya Nommensen masuk surga kelak ketika dia sudah mati. Iman yang menyelamatkan. Kalau Nommensen dulu sudah menunjukkan iman yang demikian, bagaimana kita jemaat di masa sekarang ini? Apakah kita sudah bisa menunjukkan dan memiliki iman yang demikian? Iman yang menyelamatkan. Iman itu artinya aktivitas mempercayai. Berarti ini menggunakan kognisi. Kita tahu sesuatu, akhirnya kita percaya. Tapi iman juga merupakan aktivitas mempercayakan diri. Berarti itu adalah suatu sikap menyerahkan diri seutuhnya. Maka bukan hanya mempercayai, tapi harus sampai dengan mempercayakan diri. Itulah iman. Lalu bagaimanakah iman yang menyelamatkan? Melalui peristiwa 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, mari kita pahami dan sekaligus menilai diri sendiri, sudah di tahap mana keberimanan kita selama ini. Saya mau menunjukkan paling tidak ada 3 tahap, atau kita sebutlah 3 indikator iman yang menyelamatkan. Mari menilai sendiri, kita sudah berada di indikator nomor berapa. Seharusnya ketiga-tiganya ada pada kita. Itu baru disebut sebagai iman yang menyelamatkan. Indikator yang pertama atau tahap yang pertama adalah berseru atau berteriak kepada Tuhan Yesus. Disebutkan pada saat itu Yesus dalam sebuah perjalanan menuju Yerusalem. Dan dia sekarang berada di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Biasanya orang-orang Yahudi lebih baik memilih berkeliling jauh ke Yerusalem daripada melewati perbatasan ini. Itu disebabkan karena ada pemahaman pada mereka pada saat itu, orang Samaria itu adalah orang-orang najis. Orang-orang yang tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang kudus. Maka lewat dari tanah mereka pun harus dihindar. Maka sekali lagi biasanya orang Yahudi lebih memilih berjalan berputar sejauh ke Yerusalem daripada dari perbatasan antara Samaria dan Galilea itu. Tapi Yesus memilih jalan itu. Yesus memilih menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea mau ke Yerusalem. Disebutkan di sanalah ada muncul 10 orang kusta. Kita tahu penyakit kusta itu penyakit yang pada zaman itu suatu penyakit yang dikutuk, yang paling ditakuti.
Pada zaman itu penyakit kusta sangat sulit disembuhkan. Maka kalau ada seorang yang penyakit kusta, dia akan dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Dia akan diasingkan dari tengah-tengah perkumpulan keluarga dan masyarakat, apalagi dari bait suci. Maka biasanya mereka akan tinggal di daerah atau di ladang-ladang. Dan pada saat itu mereka biasanya akan disuruh memakai pakaian yang koyak-koyak, compang-camping. Kemudian mereka akan selalu berseru, najis, najis, kalau ada orang lain, supaya orang lain itu tahu menghindar. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang dikucilkan, dihindarkan, termarginalkan pada zaman itu. Nah, Yesus datang, 10 orang itu berteriak, katanya mereka berdiri jauh dari Yesus. Itu karena alasan yang tadi, tidak boleh dekat-dekat dengan masyarakat sipil lainnya. Mereka harus menjauh dari masyarakat. Mereka berdiri agak jauh, melihat Yesus lewat, langsung berseru. Mereka berkata, Yesus Guru. Dari mana mereka mengenal Yesus? Kemungkinan besar mereka mendengar banyak tentang Yesus. Maka itu yang menyebabkan mereka menyebut Yesus Guru, kasihanilah kami. Yang mereka sebut adalah kasihanilah kami. Mereka tidak minta sembuhkanlah kami. Tapi ketika mereka mengatakan kasihanilah kami, ada makna yang mendalam. Yang mereka hanya menunggu belas kasihan. Entah itu roti atau makanan, entah itu kesembuhan, entah itu pengakuan. Pokoknya mereka hanya berkata, kasihanilah kami. Mereka juga pada saat itu apatis meminta sembuhkanlah kami. Karena mereka tahu penyakit itu susah sekali untuk disembuhkan. Ketika orang-orang 10 orang kusta mengatakan, berteriak dan berseru kepada Yesus untuk mengasihani, respon Yesus yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Disebutkan Yesus memandang mereka. Ini adalah kabar gembira Bapak Ibu. Ketika dunia ini mengasingkan kita, ketika dunia ini memarginalkan kita, ketika dunia ini mengucilkan kita, ada yang mau memandangmu senantiasa bagaimanapun keadaan. Yesus berteriak berseru kepada dia, dia mau memandangmu bagaimanapun keadaanmu. Walau orang menghindar darimu, walau orang mengasingkanmu, tapi Tuhan Yesus tetap mau memandang kepadamu. Yesus memandang mereka. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini, ke-10 orang kusta itu sangat tepat dalam tindakannya. Lalu kita bertanya, apakah mereka sudah dapat disebut beriman? Orang yang berseru dan berteriak kepada Yesus Guru, Tuhan kasihanilah kami, apakah mereka sudah layak disebut sebagai orang-orang yang beriman? Tunggu dulu, belum tentu. Karena bisa saja, karena mereka rasa sakit yang dialami, keadaan sakit dan dikucilkan yang mereka alami, yang membuat mereka berseru pada Yesus. Maka mereka berseru itu supaya sembuh. Masih banyak orang percaya yang berseru kepada Yesus masih sebatas supaya ini, supaya ini, supaya ini. Saya berteriak kepada Yesus minta tolong supaya ini, supaya ini, supaya ini. Maka belum tentu itu orang beriman. Yesus pernah mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22, kita boleh membukanya. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara-saudari, ternyata ada orang yang berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, tapi belum tentu karena dia beriman kepada Yesus. Maka masih perlu indikator yang kedua, yaitu ketaatan. Setelah Yesus memandang mereka, kemudian Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu
kepada imam-imam. Mereka pergi. Ini ketaatan. Setelah mereka berseru, berteriak kepada Yesus, mereka mendengarkan perintah dari Yesus untuk pergi, menunjukkan diri kepada imam-imam. Mereka pergi. Mereka bersepuluh pergi. Kenapa disuruh Yesus pergi ke imam-imam? Karena memang pada zaman itu, untuk mendapatkan sertifikat sembuh hanya lewat imam. Seorang penyakit kusta baru boleh berbaur kembali ke masyarakat, masuk ke bait suci dalam ibadah kalau dia sudah memiliki sertifikat sembuh dari imam. Itu sebabnya Yesus menyuruh mereka, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Nanti kalau orang-orang yang sudah menyatakan diri sembuh dari kustanya akan bertemu dengan imam, dia akan dikarantina selama 7 hari kurang lebih. Nanti dia akan disuruh untuk mempersembahkan persembahan khusus sebagaimana tertulis dalam Imamat 13 dan Imamat 14. Kemudian dia akan benar-benar ditahirkan secara ritual, baru dia dikatakan sembuh. Maka itu alasan mengapa Yesus menyuruh mereka, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka pergi. Yang mau kita tegaskan, ketaatan mereka bersepuluh. Mereka pergi tanpa sanggahan, mereka pergi tanpa embel-embel. Mereka tidak ada yang komplain berkata, bagaimana kami pergi ke imam? Kami aja masih begini dalam keadaan sakit kusta. Orang yang pergi ke imam itu orang yang sudah mulai pulih. Ini kami belum ada apa-apa. Tapi tidak ada yang mengatakan demikian. Mereka bersepuluh pergi begitu saja, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ini ketaatan. Melakukan perintah Tuhan Yesus walau itu belum mereka ketahui bagaimana kelak. Tapi sekali lagi mereka tidak menyanggah sedikit pun, mereka tidak menolak sedikit pun, mereka taat pada perintah Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Saat itulah terjadi kuasa Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Ketika mereka berjalan, mungkin sudah dalam rasa hati yang menggebu-gebu bagaimana nanti bertemu dengan imam. Mereka berjalan dan berjalan, di tengah jalan tiba-tiba hilang itu sakit kulitnya. Tiba-tiba kusta itu hilang dari tubuh mereka bersepuluh. Mereka berjalan dan melihatlah, kenapa jadi sembuh? Yang 9 orang itu bersorak-sorai, kami sudah sembuh, kami sudah sembuh. Mereka berjalan terus. Tapi yang 1 orang tidak. Sampai di situ kita lihat bahwa Tuhan memang sering melakukan mujizatnya di luar dugaan kita. Terkadang Yesus hanya menggunakan air ludah bisa sembuh. Orang buta bisa melihat. Yesus hanya mengatakan perkataan, dia sembuh. Ketika tidak ada harapan, ada seorang yang duduk di tepi sungai yang tidak sembuh-sembuh, Tuhan hanya bilang, bangkitlah engkau, lipat tikarmu, dia sembuh. Terkadang ada yang disentuh langsung, ada yang tidak diapa-apain. Tetapi kuasa Tuhan itu yang mau ditonjolkan di sana. Saudara-saudari, nomor 2 ini ketaatan. Sekarang kalau sudah kita berseru kepada Yesus Kristus, kita sudah taat kepada firman-Nya dan perintahnya, apakah sudah dapat disebut sebagai orang beriman? Tunggu dulu, belum tentu. Karena bisa jadi mereka bersepuluh pergi begitu saja, itu karena rasa rindunya untuk sembuh. Kita tahu kalau kita sudah mengalami penyakit, apapun kita kerjakan. Sepahit apapun makanan, minuman, kita akan rela meminumnya, memakannya, dengan harapan kita ini sembuh. Apapun yang disuruh orang, pasti kita lakukan. Yang penting sembuh. Jangan-jangan mereka bersepuluh begitu. Pergi begitu saja karena harapannya, yang penting aku sembuh, udah pergi saja. Maka belum tentu itu mereka disebut sebagai orang beriman. Itu sebabnya kita masih perlu indikator yang ketiga, yakni tersungkur di depan kaki Yesus. Ini yang ketiga dan yang terakhir. Tersungkur di depan kaki Yesus. Setelah 10 orang tadi sembuh saat di tengah jalan, tampaklah jelas siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, siapa yang tidak. Yang 9 orang sudah bahagia, kulitnya kembali seperti muda dan sembuh. Mereka meneruskan perjalanannya.
Mungkin mereka nggak sabar lagi ketemu dengan istri, anak, keluarga. Mereka nggak sabar lagi bertemu dengan teman-temannya dan masyarakat luas. Mereka nggak sabar lagi untuk bisa berkumpul di tengah-tengah bait suci. Mereka nggak sabar mau buat pesta pora atas kesembuhan yang telah mereka alami. Mereka lupa kepada siapa yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapak Ibu, bukankah masih banyak orang percaya di posisi itu? Dia berteriak meminta berkat dari Tuhan. Tuhan berikan berkatnya. Setelah dia terima, dia lupa kepada sumber berkat itu. 9 orang itu begitu. Mereka berteriak meminta kesembuhan, meminta belas kasihan. Tuhan beri belas kasihan. Tapi setelah mereka terima, mereka melupakan Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang berdoa menangis, terus menangis, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia pekerjaan. Tuhan beri dia pekerjaan. Setelah dia punya pekerjaan, pekerjaannya ini menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Sibuk kerja, gak sempat karena pekerjaan. Ingat, dulu dia menangis meminta kepada Tuhan, Tuhan kasihani aku, berikan pekerjaan. Tuhan beri. Setelah diberikan, justru pekerjaannya itu yang menjauhkan dia dari Tuhan. Ada orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan. Dia rajin ke gereja berdoa dan memohon, berikan aku jodoh. Tuhan kasih kekasih. Setelah dia punya kekasih, dia malas ke gereja. Meminta berkat, berkat diberi, kemudian melupakan sumber berkat. Disebutkan Yesus menghardik yang 9 orang itu. Bukankah Yesus berkata tadi di ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus menghardik ke-9 orang tadi. Jadi memang Yesus menyediakan keselamatan kepada semua, kesembuhan kepada semua, tapi dia juga memperhatikan kita. Apakah kita ini benar-benar mau mengingat dia atau tidak? Tuhan tidak mau dikelabui dengan berdalih. Ada orang atau penafsir mengatakan, ya yang 9 orang itu kan mengikuti perintah Yesus juga. Mungkin mereka menemui imam. Betul, tapi mereka lupa siapa yang berikan kesembuhan itu kepada mereka. Yesus menghardik mereka. Tetapi yang 1 orang, udah 1 orang, dia orang asing pula, orang Samaria. Orang yang dianggap najis pada saat itu, orang yang tidak dianggap pada saat itu, dia yang disebutkan dia kembali kepada Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia kembali memuliakan Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Inilah yang disebut iman. Orang-orang yang beriman, itulah yang ditunjukkan oleh si 1 orang yang tadi. Dan inilah iman yang menyelamatkan. Yesus berkata di ayat terakhir, ayat 19, lalu ia, maksudnya Yesus, berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang 1 orang itu, itulah yang disebut sebagai iman yang menyelamatkan. Milikilah iman yang menyelamatkan, yang mengarahkan hidupmu datang kepada Yesus dan bersungkur di depan kakinya, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bukan iman yang hanya mengarahkanmu untuk memperoleh kesembuhan. Jikalau tujuanmu berseru kepada Yesus hanya supaya engkau sembuh, dukun pun bisa menyembuhkanmu. Jikalau engkau tujuanmu taat kepada firman Tuhan supaya engkau kaya, menipu, korupsi bisa membuatmu cepat kaya. Apalah gunanya bagimu sembuh dan kaya kalau pada akhirnya jiwamu mati dan engkau masuk neraka? Milikilah iman yang menyelamatkan, yakni berseru kepada Yesus, taat kepada firman-Nya, dan tersungkur sujud di depan kaki. Engkau benar-benar sujud di depan kaki Yesus. Selebihnya biarkan urusan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami kepada iman yang benar kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
biarlah dalam kehidupan kami ini, kami menunjukkan sikap senantiasa berseru dan berteriak hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Allah yang lain. Dan biarlah dengan kerendahan hati kami senantiasa taat kepada firman-Mu. Dan dalam hal itulah kami sujud tersungkur di depan kaki-Mu. Kami membiarkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu yang melampaui seluruh keinginan dan rencana-rencana kami. Kami percaya Engkau akan bekerja seterusnya dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah iman yang demikian kami miliki, umat-Mu miliki saat ini, supaya kami senantiasa bertumbuh dalam hal yang benar di dalam Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya iman kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ini. Anugerahkan kepada mereka kekuatan, ketabahan dalam setiap hal yang mereka hadapi. Biarlah mereka menghadapinya, melaluinya dengan mengandalkan imannya kepada-Mu. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati aktivitasnya, berkati setiap keluarga. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu yang melingkupi mereka. Apapun yang mereka rancang, Engkaulah kiranya yang turut bekerja dalam setiap rancangan umat-Mu ini. Berkati seluruh anak-anak jemaat-Mu, anugerahkan hikmat, ilmu pengetahuan, ketaatan, dan roh kesungguhan dalam memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang masih tetap bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita di tubuhnya. Tolonglah ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu. Kami tahu dan percaya, walau Engkau tidak hadir menyentuh mereka secara langsung, tapi kuasa-Mu dapat menyembuhkan mereka. Sembuhkanlah ya Tuhan seluruh umat-Mu yang sedang menderita sakit pada saat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah berkat yang Engkau berikan kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu HKBP. Minggu ini kami mensyukuri 161 tahun penyertaan-Mu atas gereja HKBP. Berkati seluruh pelayan yang ada di HKBP. Berkati seluruh jemaat. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang bergumul karena bencana alam di daerah Tapanuli Utara. Engkaulah kiranya yang menghibur mereka. Engkaulah yang meneguhkan hati mereka. Jangan biarkan mereka putus berharap. Biarlah kami juga Engkau pakai sebagai alat-alat-Mu untuk mengulurkan pertolongan bagi mereka lewat persembahan kami hari ini, lewat doa-doa kami hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan luka umat-Mu yang ada, korban-korban pasca gempa tersebut. Engkau juga yang memberikan semangat bagi umat-Mu itu untuk membangun kembali segala kerusakan-kerusakan, baik di rumah, di gereja, fasilitas umum, atau apapun itu Tuhan. Biarlah dengan kekuatan yang daripada-Mu, mereka tetap bangkit untuk menjalani hari-hari mereka penuh iman hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami semua memiliki iman yang menyelamatkan dalam kehidupan kami, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.